Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا قد خرجنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil-alamin. Masih itu ya, syarat kehendak. Iya, Ustaz. Oke, sampai mana? Syarat pertama udah? Hah? Barang siapa? Lah, beda halaman. 72. Syarat pertama udah belum? Asyaratul awal. Oh, yang barang siapa yang telah bersadar ya. Syarat pertama ya? Paragraf baru, Ustaz, ya? Iya, masih baru masuk situ, Ustaz. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang telah tersadar, baik melalui dirinya sendiri maupun melalui bantuan orang lain, maka ada syarat yang harus dipenuhinya lebih dahulu. Syarat itu adalah pengangkatan hijab dan keraguan yang bersumber dari 4 hal: harta, kedudukan, taklid, dan maksiat. Berikut ini akan diuraikan hal-hal di atas. Yang pertama, harta. Harta harus ditinggalkan kecuali sekadar kebutuhan. Kedua, kedudukan. Pembersihan diri darinya adalah dengan meninggalkan kampung halaman atau mengutamakan kerendahan diri dan menghindari popularitas, serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kedudukan. Oke, cukup sampai situ dulu. Coba kita ulang lagi, baca. Ketahuilah siapa yang menginginkan bagian akhirat. Coba itu dulu. Paling pertama. Barang siapa yang melihat akhirat melalui mata hatinya secara meyakinkan, maka dengan sendirinya dia akan menghendaki ladang akhirat, merindukannya, menempuh jalannya, serta menganggap hina kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan dunia. Oke, cukup. Jadi yang disebut dengan kehendak atau iradah di sini adalah iradah kepada akhlak yang baik. Apa iradah? Iradah adalah kehendak, keinginan, kemauan kepada akhlak yang baik atau menuju kepada akhlak yang baik. Kemudian bagaimana orang itu bisa memiliki semangat untuk berakhlak baik karena dia menginginkan akhirat. Orang yang menginginkan akhirat akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena hanya dengan akhlak yang baik orang bisa mendapatkan akhirat. Nah, dan cirinya orang itu menginginkan akhirat adalah
tidak tamak kepada dunia. Siapa yang menyaksikan akhirat, kalau orang sudah menyaksikan akhirat, maka ciri-cirinya adalah dia menganggap dunia itu nggak ada apa-apanya. Nah, ini mudah ini. Analoginya ini mudah. Perbandingannya mudah. Kalau kita pernah ngelihat rumah mewah, tuh rumah kita jadi nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita merasa paling kaya di gang kita, oh tuh rumah kita paling mewah. Karena emang rumah kita kebetulan paling gede di gang itu. Di gang itu, asal jangan keluar gang aja. Kalau sudah keluar gang, dia sadar betapa rumah dia nggak ada apa-apanya. Nah, orang yang sudah menyaksikan akhirat, dia sudah menyaksikan keindahan akhirat. Sehingga dunia ya jadi sampah. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang dipengen sama Nabi. Kalau kita udah nyicipin semua makanan enak, makanan yang nggak enak kita nggak mau nyicipin. Makanan yang biasa aja kita nggak mau nyicipin. Ya. Kalau kita udah biasa jalan ke tempat-tempat mahal, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat komersil, tempat-tempat yang biasa, kemana? Ke Setu. Setu ngapain amat gue Setu? Dia udah biasa jalan ke tempat-tempat yang mahal. Dia udah biasa jalan ke Bali, dia bisa jalan ke Mandalika, dia bisa jalan ke Raja Ampat. Mana? Anyer. Anyer. Ya. Nah, dia biasa jalan-jalannya mampirnya ke hotel-hotel mewah. Anyer yuk. Tidur di mana ntar? Gelar aja ntar kita tidur di pantai. Susah amat. Nah, karena dia udah biasa. Nah, sekarang akhirat. Rasulullah SAW sudah menyaksikan akhirat. Maka buat Rasul dunia itu ya sampah ya. Buat Nabi, bukan buat kita ya. Karena kita nggak menyaksikan akhirat. Kita cuma baca doang di Quran. Tapi bisa juga. Di sini disebut syahadal akhirah biqalbihi. Dia melihat akhirat dengan hatinya. Ya. Dengan keyakinannya atau dengan imannya. Ya. Baik, istihqar ad-dunya, menganggap dunia jadinya remeh karena dia sudah melihat akhirat. Kalau kita sudah melihat tokoh-tokoh besar, maka tokoh-tokoh kecil jadi nggak ada apa-apanya. Tokoh kecil menjadi besar karena yang dia lihat ya hanya itu aja. Nggak ada yang lain. Bagiku kau adalah yang paling cantik. Dia belum melihat perempuan yang lain. Begitu dia keluar, cantik semua ternyata. Begitu juga dengan perempuan. Kau yang paling tampan. Dia lihat. Ternyata begitu dia ke Bali, dia lihat bule-bule. Ternyata pacar gua sampah banget ternyata. Bellingham. Lagi di Bali ya? Buluk. Ini putih-putih. Koker-koker. Nah, gitu ya. Itu analoginya tuh kayak begitu. Faman syahadal akhirah, siapa yang sudah melihat akhirat dengan hatinya, musyahadatan yakin, dengan keyakinan, ya, dengan penyaksian keyakinan. Jadi bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata keyakinan. Maka ciri-cirinya dia melihat akhirat, melihat dunia itu apa? Hina. Dalam satu perang, ini saya lupa nih perangnya perang apa nih saya lupa. Sahabat bertanya, dia lagi di medan perang nih. Ya Rasulullah, nanti kita cari hadisnya. Ya Rasulullah, apakah kalau saya mati di medan perang ini, saya masuk surga? Kata Rasul SAW, iya, masuk surga. Apa yang dilakukan sama dia? Dia lagi genggam kurma untuk makan. Itu kurma ditaruh. Kalau gitu saya mau perang. Meninggal dia. Berapa lama orang makan kurma coba? Cuman buat dia kurma tuh bikin lama untuk masuk surga.
Berapa lama orang makan 3 kurma itu berapa lama? Tapi 3 kurma yang kita kunyah tuh wasting time, tuh ngabisin waktu. Saking nggak sabarnya. Kita kalau udah nggak sabar kan kita lupa sama semuanya. Nak, minum dulu susunya sama jusnya. Nggak, udah terlambat sekolahnya. Pak supir udah nunggu. Ya. Kita lupa dengan yang ada depan kita. Berapa lama orang untuk ngunyah kurma. Tapi begitu Rasul bilang, ya kalau kau mati di medan perang masuk surga. Dia langsung terjun lagi ke medan perang. Dan dia meninggal. Ya. Jadi itu terlalu lama buat. Kenapa? Tadi mereka syahadal akhirah. Mereka menyaksikan akhirat. Dengan apa? Dengan keyakinan, dengan iman. Ya begitulah, cerita namanya juga cerita ya. Kenapa cerita? Ya karena buat kita berat banget ya. Kalau kita entar dulu dah, korma dulu dah bentaran. Ya. Ya mungkin itu juga yang dirasakan orang-orang yang nggak pengen telat sholat jamaah. Mereka syahadal akhirat. Mereka menyaksikan akhirat depan matanya. Ya, dengan hatinya. Nah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang seperti itulah seharusnya orang berkompetisi. Dalam hal yang demikianlah seharusnya orang berlomba-lomba. Bukan yang lain-lain. Nah, di sini dikasih analogi lagi sama Imam Al-Ghazali, faman syahadal jauharan nafis. Siapa yang melihat intan permata berlian, maka dia nggak akan tertarik dengan batu kerikil. Nah. Siapa yang tidak demikian, maka itu tanda ada problematik dalam imannya. Masya Allah. Ini untuk kita introspeksi diri ya. Kalau kita belum bisa begitu, berarti ada sesuatu di dalam iman kita. Iman kita masih problematik berarti, bermasalah. Nah, penghalangnya kenapa kita tidak demikian? Karena tidak ada as-suluk. As-suluk adalah kita tidak menempuh jalan-jalan untuk apa? Untuk belajar bagaimana menyaksikan akhirat. Nggak belajar tentang tokoh-tokoh yang berakhlak seperti tadi sahabat, bagaimana dia berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Kita jarang dengar yang kayak begitu tuh, jarang. Jadi kita nggak pernah belajar kayak begitu, nggak bersahabat dengan orang-orang yang kayak begitu. Ya, itu menjadi penghalang kita. Teman-teman kita adalah, atau circle kita adalah circle yang ya dunia semua. Yang dipikirin dunia terus. Wal mani' minas suluk adamul iradah. Kenapa orang tidak mau menempuh jalan demikian? Nggak mau belajar tentang siapa tokoh-tokoh itu yang benar-benar terburu-buru untuk mendapatkan akhirat, yang semangat untuk dapat akhirat. Kenapa kita nggak mau belajar? Karena tidak memiliki iradah, kehendak. Emang nggak niat. Ya, kalau niat dia akan cari teman yang bisa memberi contoh dia seperti itu. Dia akan cari teman yang bisa ngawal dia. Dia akan cari teman yang bisa membimbing dia, menasehati dia. Ya, menuntun dia di jalan yang benar itu. Dia akan cari teman yang seperti itu. Dia akan pilih temannya. Kita boleh kenal sama siapa aja, tapi orang tertentu lah yang dekat sama kita. Nggak bisa semuanya. Orang yang temannya banyak itu ciri dia semuanya kenal nih. Semua dia kenal. Nah, ciri dia itu nggak spesial itu. Kalau dia spesial, circle dia ketat. Ya, tapi dia ya kita
berteman dengan siapa saja, tapi circle kita tuh harus khusus. Nabi kenal sama siapa saja, tapi circle-nya Nabi khusus. Nggak sembarang orang bisa duduk sebelah Nabi. Ya, nah. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kita sangat bagus atau baik untuk kenal banyak orang, tegur sapa. Tapi ingat circle itu khusus, spesial. Itu sebagai standar gitu. Ya kalau malas minggir dulu deh lo. Sono dulu lo, kalau udah rajin baru kesini. Baru masuk grup. Ya. Kalau masih gembel-gembel minggir dulu. Kalau masuk grup harus sultan dulu. Nah, gitu. Ya. Ya itu motivasi. Motivasi itu. Ya. Nah, jangan kita anggap kejam seperti itu, motivasi itu. Nah, karena kalau standar dalam satu circle ada yang rendah tuh ngerepotin tuh. Ya, yang ngerepotin. Nah, tapi tidak masalah untuk apa? Untuk kita kenal dengan banyak orang, nggak jadi masalah. Tapi circle kita tuh harus spesial. Karena itu terkait dengan pertumbuhan diri kita, tuh, perkembangan diri kita. Nah, dan tadi kan sebab orang itu tidak bisa menyaksikan akhirat dengan hatinya yang yakin adalah karena dia tidak suluk. Nggak suluk itu nggak menempuh perjalanan. Ya belajar, mencari teman, mencari sahabat, mengendalikan diri gitu ya. Nah, kenapa dia nggak suluk? Suluk artinya apa? Perjalanan. Menempuh perjalanan untuk itu. Maka disebutnya salik. Salik itu pejalan. Orang yang berjalan. Berjalan, ada tujuannya. Tujuannya spiritual. Orang yang menempuh perjalanan spiritual. Dia cari guru, dia cari teman yang baik, dia cari tempat yang baik. Itu salik tuh namanya. Ya biksu-biksu, gitu ya. Apa tuh? Biarawan-biarawan. Mereka tuh salik. Pejalan spiritual mereka itu. Nah, kenapa mereka tidak mau suluk? Tidak mau suluk karena tidak punya irodah, nggak punya keinginannya rendah. Mentalnya rendah. Nah, kenapa mentalnya rendah? Karena imannya bermasalah. Kenapa imannya bermasalah? Karena tidak punya orang yang membimbing. Adamul hudad wal ulama billah. Tidak ada guide. Apa tuh? Hah? Tour guide yang Guide apa? Artinya? ngikut. Guide itu artinya apa? Guide. Iya. Hah? Penunjuk jalan. Nuntun, ya. Dia nggak punya guide. Al-hudad wal ulama billah al-hadin ila thariq, dan dia nggak ketemu ulama yang menunjukkan kepada jalan tersebut. Nggak ketemu dia. Kok bisa nggak ketemu ya? Ya begitu kan. Orang nggak niat nyari ya nggak ketemu. Padahal depan matanya. Ya. Maka misalnya ada seorang guru besar spiritual namanya Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Syadzili ini Maroko ya. Dia berdoa, ya Allah tunjukkan saya kepada guru. Dia minta ditunjukkan kepada guru. Doanya supaya dipertemukan kepada seorang guru. Bukan yang guru yang sembarangan. Siapa ketemu gurunya? Orang biasa. Orang biasa, bukan orang terkenal. Tinggalnya di gunung, menyendiri. Nah,
Nah, seorang guru juga berdoa supaya dipertemukan dengan murid yang mencari. Namanya juga, nah jadi dalam bahasa Arab kan murid itu aslinya itu aroda yuridu, pengen, menginginkan. Kalau bahasa Indonesia sekarang peserta didik. Dulu disebutnya murid SD. Ya, murid-muridku, anak murid. Nah, itu dulu murid itu bahasa Arab. Berasal dari kata aroda pengen, irodah, keinginan. Jadi murid itu orang yang pingin. Jadi kalau murid itu nggak ujian, jangan dicari sama guru. Ngapain dicari ya? Dia nggak pengen. Pak, tolong cari Pak muridnya Pak. Ngapain dicari? Berarti bukan murid, dia bukan orang yang pengen. Jangan dicari. Murid itu menginginkan. Kalau dia tidak mau, jangan dicari. Namanya bukan murid karena. Jadi dari segi filosofi orang ini nggak mau. Nggak mau nyebrang disuruh nyebrang. Marah lah. Dia cuma mau ngeliat jalan kok dari samping. Melihat jalan. Saya bantu. Nggak mau. Ayo nih. Nggak mau. Ayo nih saya bantu. Jangan takut nih. Nggak mau nyebrang. Mau ngeliat jalan doang. Jadi murid itu menginginkan, orang yang menginginkan. Dia mendatangi seperti Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Aku akan terus menempuh jalan walaupun panjang, tidak berujung. Sampai ketemu orang yang disebut itu, Nabi Khidir. Itu namanya murid. Dia punya tekad, punya keinginan. Ya. Enggak apa-apa nyebrang jembatan dah. Enggak apa-apa basah dah, hujan. Nah, itu namanya murid, punya keinginan. Kalau tidak punya keinginan, dia tidak bisa disebut murid secara bahasa. Ya. Nah, itu filosofi itu penting dalam hubungan guru sama murid. Jadi jangan dicari, kalau dia nggak pengen jangan dicari. Seperti orang nggak mau makan, disuruh makan, dia nggak mau, nggak akan. Sampai dia pengen, baru dia disebut murid. Atau disebutnya kan thalib, penuntut, thalibul ilm. Thalibul ilm itu orang yang menuntut, lebih tinggi dari murid, menuntut ilmu. Minta dong. Nah itu thalib itu namanya. Menuntut. Ya, dulu penuntut ilmu. Maka istilah itu penting, jangan dirubah. Sebutnya peserta. Gara-gara peserta ya, jadi harus daftar, bayar gedung jadinya. Karena peserta. Ya. Ya. Baik. Dia nggak ketemu dengan ulama yang demikian. Faman tanabbaha min nafsihi, kalau dia sadar, setelah sadar, kalau udah sadar bagaimana? Maka kalau sudah sadar, maka dia masuk ke syarat yang pertama yang tadi dibaca. Syarat yang pertama, kalau menginginkan akhirat, raf'ul hijab, mengangkat penghalangnya kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan penghalangnya? Ada 4 penghalangnya. Penghalangnya 1 mal, harta, 2 jah. Jah itu apa? Kebanggaan. Hah? Apa? Kedudukan. Harta, kedudukan, kebanggaan lah ya. Apa sih? Validasi kalau sekarang ya. Wa taklid. Taklid itu semacam fanatik, nyontek taklid itu artinya ya. Ngikut-ngikut. FOMO. Pengikut. Follower. Wal maksiyah dan maksiat. Jadi 4 penghalang. Apa itu? 1 harta. 2 kedudukan atau kebanggaan, kehormatan, tujah itu namanya. Jadi penghormatan itu penghalang. Kemudian taklid, follower, ngikut aja kerjaannya. Ya apa jadi ikutin tergantung moodnya dia. Yang keempat adalah maksiat. Oke, yang pertama dulu ya. Harta. Ya, ayo baca. Falmal maka harta, adapun harta bi antafarraqahu. Adapun harta apa itu? Coba baca. Harta harus ditinggalkan kecuali sekadar kebutuhan. Oke, baik. Cukup. Falmal adapun harta bi antafarraqahu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa bedanya harta sama ilmu? Ilmu
menjaga kita? Harta kita yang jaga. Ini bener nih ya. Ente punya 50 juta aja. Terjaga. Pusing. Takut besok kurang. Wah, tinggal 49 nih. Perhitungan. Padahal sebelumnya duitnya nggak segitu. Anggap duit kita nih 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, 2 juta turun lagi 1 juta. Kita dapat 50 juta nih. Ya, 50 juta nih kita dapat nih, punya uang 50 juta, emang duit kita 50 juta. Itu tinggal 47 tuh mikirin. Padahal dulu duitnya nggak segitu. Nggak usah segitu dah. Ini kita nih. Besok dapat warisan misalnya besok kita dapat warisan 1 M. Ini saudara bilang, bagi ya. Ini saudara, kan dulu lo gua rawat. Bagi dah 100 juta. Dia udah mikir nih. Wah, 100 juta, 1 M tinggal 9. Padahal duitnya belum ada. Berkurang nih duit gua. Belum ada aja udah berkurang duitnya. Dalam pikirannya. Jadi orang itu bisa begitu. Dalam pikirannya udah berkurang. Padahal dipegang aja belum. Nggak jadi. Pulang-pulang pusing. Berkurang duit gua dah. Apa? Tinggal 900. Emang tadinya berapa? 1 M? Udah ada. Tuh kok bisa? Saudara gua minta, dia nginget apa? Ngungkit-ngungkit jasa deh. Gua harus ngasih 100. Lu kasih? Gua kasih. Jadi kurang. Emang ada duitnya? Belum dikasih juga sih. Jadi dalam pikiran dia sudah berkurang. Nah itu real itu begitu. Angan-angan. Belum ada bandanya. Ya. Ya, saya nggak tahu. Di dunia ini siapa orang yang nggak ngitung duit? Orang duit banyak tuh dihitung duitnya. Nggak ada orang nggak ngitung duit, itu nggak ada. Iya, Arab banyak duit ya. Nah. Baik. Harta kecuali sekedar kebutuhan. Jadi tidak ada larangan dalam Islam untuk memiliki harta. Nah, ini penting. Karena kajiannya ini sulit komprehensif, pembahasannya sulit menyeluruh. Jadi selalu satu angle yang lebih kuat daripada angle yang lain. Contoh, jangan miliki harta kecuali kebutuhan. Oh, berarti susah-susah aja. Enggak begitu. Atau begitu dibahas misalnya orang Islam harus kaya, angle yang diambil adalah cuman kayanya doang. Nah, kita harus memahami menyeluruh, semuanya dipahami. Apa itu? Kata kuncinya adalah boleh memiliki harta untuk kebutuhan akhirat. Kalau urusan dunia kita penting untuk akhirat, maka kita harus punya haji. Haji kalau pengen berangkat cepat minimal 250 juta. Jadi harus punya uang kan. Itu belum walimatus safarnya tuh. Ya, belum oleh-olehnya tuh. Berarti kita harus punya uang kayak begitu. Oh, kita pengen apa? Kita pengen nolong orang, harus punya uang. Nah, jadi harta itu sangat bagus di tangan orang soleh. Harta itu memang selayaknya di tangan orang soleh, orang baik. Ya, Imam Malik itu duitnya banyak. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Ya, mazhab kedua setelah Abu Hanifah. Itu uangnya geletakan di atas ini, di atas meja. Imam Syafi'i mazhabnya beda, mazhabnya mazhab susah, mazhab duit habis. Syekh, itu duitnya banyak banget. Menurut kau bagaimana kalau uangku banyak? Ya ulama duit banyak tuh, duit geletakan tuh aneh.
Kata Imam Malik, kalau begitu bagaimana kalau duit ini aku kasih kepada ahli maksiat aja? Nah, mereka yang pantas megang uang banyak. Oh jangan, nanti makin jadi-jadi. Ah kalau gitu ini uang buat saya. Ya, uang itu harus dipegang orang yang soleh. Ya, baik. Jadi 74 kilo itu harus dipegang saya, memang pantasnya. Nggak pantas kalau orang ya. Nah, Ditimbun di dinding. World Cup. World Cup minder. 6 kilo. Cuma 6 kilo doang ya? nah ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah siapakah orang kaya sekarang yang kayanya itu bukan memang dia super kaya gitu. Yang mendapatkan hartanya dengan cara jujur itu tuh kita perlu tahu tuh siapa itu. Siapakah orang itu? Adakah dia? Nah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu termasuk seorang ulama yang kaya. Ulama Rabbani namanya. Jadi ulama itu kan ininya beda-beda, jenis-jenisnya beda-beda. Kategorinya beda-beda. Seperti dokter ya, ada dokter penyakit dalam, ada dokter tulang, ada dokter bedah, ada dokter kulit, macam-macam. Dokter mata, macam-macam. Dokter anak, spesialis anak. Ulama juga macam-macam. Ada ulama khusus ini, khusus salik perjalanan spiritual. Nanti ada ulama bahasa Arab, ada ulama Quran, ada ulama hadis, macam-macam ulama tuh. Ya. Nanti ada yang galak, ada yang lembut banget. Emang beda. Yang galak-galak itu biasanya fikih. Karena halal haram tuh harus jelas. Nggak boleh lembut-lembut, nggak boleh. Harus galak dia. Ini haram. Ini wajib, harus begitu. Ya, itu ulama fikih itu begitu. Jadi saklek memang. Nah, tetapi kalau akhlak itu beda. Akidah. Ya. Itu dia sholat zuhur jam 2:30. Ya bagus, gara-gara dia sholat zuhur 2:30, dia jadi sholat asar. Mudah kan? Iya, kalau dia sholat zuhurnya di awal waktu, asarnya jadi jam 5. Gara-gara sholat zuhur 2:30, gara-gara dia sholat isya jam 4:20, dia sholat subuh. Karena dia kalau sholat isyanya tepat waktu, bangunnya jam 7 pagi. Subuhnya ketinggalan. Nah itu namanya bare minimum itu namanya. Ya, ukuran paling rendah itu namanya. Nah, jadi untuk kayak gitu fleksibel lah. Ya. Nah, tetapi untuk hukum-hukum tuh harus ketat. Ya. Nah, jadi jangan wah ini ulama yang lembut nih yang bagus, nggak gitu juga. Memang beda karakternya beda. Ya, karena bidangnya beda. Nah, Abu Hasan Syadzili ini ulama Rabbani atau ulama spiritual yang kaya. Jadi satu hari orang ngeritik, "Lu bajumu mahal, kudamu mahal, tuh semua imamahmu mahal." Nah, kata Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, "Saubi yaqul." Bajuku nih ngomong. Ngomong tuh ya maksudnya ini ya apa? Berbicara. Ya itu kiasan aja ya. Yeah. Bajuku bilang, kata bajuku, aku nggak butuh kamu. Ya, ana ghani. Ghani itu artinya nggak butuh. Ghani itu artinya kalau diterjemahin kaya, tapi aslinya ghani itu artinya tidak butuh.
Itu kemudian berubah menjadi kaya. Padahal ghani itu bukan kaya, tidak butuh. Berarti kaya itu sebenarnya artinya adalah semakin tidak butuh, semakin kaya dia. Semakin dia bergantung, semakin nggak kaya. Ciri orang nggak kaya adalah ketergantungan. Karungoni. Iya kan? Kalau kita sakit, Berobat. cirinya kita kaya kan nggak ada masalah kan dengan rumah sakit kan? Nggak bergantung kan? Gantung BPJS. Iya. Masalahnya puncak kekayaan adalah tidak bergantung dengan dunia. Maka Allah Al-Ghani. Allah kan Al-Ghani kan? Al-Ghani, Al-Mughni. Al-Ghani yang maha tidak butuh. Manusia, alam semesta butuh ke Allah. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh alam. Jadi ghani itu artinya nggak butuh. Dia kemudian berubah, dia bergeser mana ya menjadi rich, kaya. Padahal bukan itu tuh. Ghani kalau diterjemahin rich itu dia beda padahal itu. Itu keterbatasan penerjemahan. Ya, rich itu artinya orang yang di sini punya emas, di sini punya uang, itu namanya rich. Tadinya bukan rich tadinya. Apa tadinya itu? Ya, sejahtera. Apa itu sejahtera? Wealth. Tadinya tuh sejahtera. Jadi orang tuh berburu, bisa makan hari itu tuh cukup tuh. Dia juga punya teman-teman yang melindungi, punya tempat. Dulu kan orang nomaden kan? Dulu orang nomaden. Ya, dia berburu, bisa makan hari itu, punya tenda, punya api, punya teman, saling melindungi, itu cukup. Sampai akhirnya orang harus ngumpulin itu di dalam brankas. Tadinya nggak perlu kayak begitu. Tiba-tiba dunia kayak begitu. Tadinya orang komunitas nih misalnya 100 orang di gurun, di hutan, di gunung. Ya, mereka berburu, udah makan cukup. Gitu ya. Saling melindungi di komunitas, udah cukup. Sampai akhirnya individual kan. Nah, itu bergeser dari wealth menjadi rich. Itu individual, egois. Nah, itu rich. Nah, ghani artinya adalah yang tidak butuh, yang maha tidak butuh. Cukupi. Nah. Ma aghna anhu maluhu wa ma tidak berguna. Ma aghna anhu maluhu tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu aghna'an. Tidak berguna artinya. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak berguna. Ya. Tidak dibutuhkan. Jadi hartanya Abu Lahab, keturunannya Abu Lahab tidak berguna. Tidak dibutuhkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Profesinya enggak berguna. Enggak ada yang berguna buat Abu Lahab di akhirat. Ya. Nah. Oke, baik. Jadi milikilah harta sesuai kebutuhan. Kebutuhan individu kita. Ini ya yang harus diingat ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi teladan tentang kebutuhan individu. Individu kita itu nggak butuh banyak harta. Yang butuh banyak harta itu aktivitas kita. Itu kita nggak bisa bedain di situ. Kita ngumpulin harta untuk individu kita. Rasul SAW memiliki harta bukan untuk individunya. Bukan untuk personalnya, bukan untuk dirinya, bukan untuk pribadinya. Tetapi untuk aktivitasnya. Baitul Mal. Kita makan berapa banyak coba? Ya kopi ini enak karena segelas. Coba seember.
Begah. Ya. Duit banyak, setiap minggu rumah dicat. Bukan keren, gila kata orang. Norak amat rumah tiap minggu dicat. Warna-warni lagi. Ada loh, orang rumahnya tuh tiap bulan dicat loh, ada. Ya dia mau nunjukin gua bisa renovasi rumah nih tiap bulan. Gila malah. Norak disebutnya. Saking kaya. Gitu ya. Nah, coba lihat. Dibalas. Ya coba lihat. Orang sarapan pagi telur mata sapi setengah matang sama brokoli doang. Makin kaya burung makanannya. Kaya burung. Semakin kaya dia semakin peduli dengan kesehatannya kan. Lah kita kayaknya makan pagi rendang dah. Ngapa dia makan pagi brokoli doang ya? Kayaan kita dong. Makin Ya? hati-hati, makin kaya makin hati-hati. Kopi gua. Ya. Ketupat Padang pagi-pagi kita. Bonsai. Ini orang pagi-pagi. Bi, jus brokoli dong. Iya non. Iya. Ya. Jus brokoli. Nah, jadi untuk pribadi kita tuh ya sedikit, untuk pribadi kita tuh sedikit ya, nggak perlu banyak untuk pribadi kita. Yang perlu banyak itu untuk aktivitas kita. Ya, untuk perang Rasul SAW butuh kuda, butuh artileri, butuh alusista, ya, butuh bekal, butuh. Tetapi untuk pribadi Rasul cukuplah rumahnya 4x5, rumahnya 4x5 untuk pribadi Nabi. Ya. Nah ini, nah sekarang kita nggak bisa bedakan gara-gara tadi tuh kerancuan bahasa. Nah, jadi sekarang harta itu dimiliki oleh pribadi memiliki harta yang jauh melebihi kebutuhan pribadinya. Bukan untuk aktivitasnya, tetapi untuk pribadinya. Nah, kemudian ya ini uang di tangan orang bodoh nih ya begini jadinya. Jadinya motor listrik 20.000 unit itu uang di tangan orang bodoh itu. Ya. Ya, sampai sekarang belum ada satupun contoh bawa MBG pakai motor listrik. Nah. Itu. Jadi uang itu emang harus di tangan saya emang gitu begitu. Nah. Taruh, gua share dulu. Ya. Waljah. Tadi apa? Penghalang pertama adalah harta. Ingat, Islam tidak mengajarkan miskin. Islam mengajarkan pengendalian diri kepada harta. Bahwa harta itu dimiliki untuk tujuan. Supaya bisa zakat mal, supaya bisa kurban, supaya bisa haji, supaya bisa bantu orang. Supaya bisa bikin sekolah, supaya bisa bikin rumah sakit. Bikin MBG. Nah, coba lihat misalnya tuh. Ya wakaf Aceh ya untuk haji ya. Setiap orang Aceh yang pergi haji dikasih uang 9 juta. Iya. Karena orang Aceh punya wakaf di Arab. Jadi setiap yang pergi dari Aceh dikasih 9 juta uang saku.
Itulah enaknya harta. Misalnya asetnya Utsman bin Affan. Asetnya Utsman bin Affan sampai sekarang tadinya kebun kurma. Kebun kurma begitu tadinya ini apa? Sumur. Namanya sumur. Ya, jadi orang muslim di Madinah itu ketika paceklik beli air. Beli airnya itu dari sumur punya orang Yahudi. Jadi harus beli. Dan jalannya jauh 3 kilo. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang mau sorga beli sumur itu? Ya semua orang mau sorga, masalahnya nggak semua orang punya duit. Cuman sorganya doang yang mau, duitnya nggak ada. Yang punya duit ya cuman orang tertentu. Ini ibadah eksklusif ini ya. Yang angkat tangan ya Utsman. Utsman kan duitnya banyak. Saya yang beli sumur itu ya Rasul. Akhirnya dibeli itu sumur. Ya, kata Utsman, aku beli ini sumur. Boleh nggak? Dia mikir-mikir orang Yahudi nih. Wah, kalau aku beli, income-ku hilang dong. Income-ku lebih banyak daripada kau pengen beli. Berapa kau mau? Sekian. Alah, segitu mah murah. Enggak, aku nggak jual. Kata Utsman, begini deh. Supaya kau tidak kehilangan income, aku beli setengah. Setengah milikmu, setengah milik saya. Jadi kau tetap ada income, tapi kau dapat duit juga dari saya. Dia mikir, oke juga nih, ini oke juga nih. Saya masih punya sumurnya, saya dapat duit dari dia, saya masih bisa jualan air. Jadi jualan air pertama tuh Yahudi, ya. Apa tuh? Sanatnya tuh ke Yahudi jual air pertama tuh. Iya. Orang Yahudi, pengusaha air pertama Yahudi. Mamunya. Ya. Iya, yang lebih tua dari itu kan Siti Hajar. Siti Hajar nggak pernah jual air Zam-Zam. Nabi Ismail nggak pernah jual air Zam-Zam. Yahudi jual air. Nah, dia nyuruh jualan air pas nobar kemarin. Nah, oke baik. Oke juga nih, ini bisnis oke juga nih katanya nih. Oh, saya masih punya sumur, ya. Nah, sementara saya masih bisa jual. Sementara saya masih dapat uang cash. Oke. Tapi dia masih mikir, dia masih cari celah supaya uangnya banyak. Harganya 2 kali lipat. Oh, oke, 2 kali aku bayar. Dibayar. Nah, dibayarlah sama Utsman bin Affan dengan harga yang sangat mahal, setengah sumur. Bagaimana setengah sumur saat? Dibelah. Di tembok? Enggak. Per hari. Hari Senin milik Yahudi, hari Selasa milik Utsman. Gitu ya. Hari Rabu milik Yahudi, hari Kamis milik Utsman. Oke. Giliran harinya Utsman, kata Utsman bin Affan, yang mau air ambil. Ngambilnya sekalian bekal besok. Karena besok dia oleh Yahudi. Ngambillah mereka berbondong-bondong sekalian bekal besok. Besok giliran Yahudi. Sepi amat nih. Ya. Nggak ada nih, sepi nih. Lama-lama sepi. Kata Utsman, gimana? Jual aja semuanya dah, tanggung dah. Tipu gua. Oke lah. Jual semuanya. Sumur itu menjadi milik Utsman. Saya lupa juga namanya. Rumah. Ya, rumah. Sampai sekarang masih ada. Airnya mirip Zam-Zam di Madinah. Ya. Nah, itu sumur ya. Ini sumur, awalnya sumur nih. Awalnya sumur. Ini sumur, subur nih kan. Nah, kata Utsman, yang kaya malu dong, bayar. Ini namanya iffah. Iffah itu jaga kehormatan. Jaga kehormatan itu kalau kita mampu, jangan gratis. Duit banyak ngambil kotak Jumat, nyumbang. Enak aja. Duit lu banyak ngambil nasi Jumat. Kecuali kalau dia udah ngasih duluan. Ini supaya berkah. Ini bukan nggak boleh ya, tapi begini, sistemnya nih begini. Kita punya duit 50.000, kita mau pakai buat makan siang. Itu kalau kita pakai sendiri selesai habis. Itu supaya ada berkahnya dan tetap makan, sumbangin kita makan dari nasi Jumat.
Karena nasi Jumat itu dari orang ikhlas kan. Iya. Nah duit kita juga disumbangin. Iya. Kita tetap makan, kita bisa sedekah, orang juga bahagia dengan amalnya. Itu jadi muter doang tuh begitu. Nah orang-orang punya infak, punya kehormatan di dulu saya beli di sini. Sekarang gratis, tapi saya punya uang, kasih. Wakafnya, ya uangnya ditaruh di situ. Untung yang megang bukan dirjen pajak. Yang megang orang amanah. Ini duit banyak lama-lama. Karena duit ini banyak, ini duit wakaf banyak lama-lama. Dibelilah tanah sekitar sumur itu. Jadilah kebun korma. Ya, jadi kebun korma. Sekitar-sekitar banyak kebun-kebun juga punya orang. Kebun-kebun itu butuh air. Dari mana ngambil airnya? Dari sumur itu. Bahkan sekarang ada pohon pisangnya sekarang. Arab punya pisang sekarang, ya. Nah, karena ini wakaf nggak boleh untuk kepentingan pribadi, maka orang yang ngambil air dari sini untuk usahanya, bayarlah. Bayar, makin banyak duitnya. Jadi hotel. Sampai sekarang. Maka triliunan asetnya Utsman bin Affan sampai sekarang. Nah, begitulah harta di tangan orang soleh. Ya, asal jangan di tangan Dirjen pajak. ya. Oke. Kemudian yang kedua, aljah. Aljah adalah kedudukan. Kebanggaan, kehormatan, aljah. Atau gelar-gelar profesor, doktor, kiai haji, ajengan, mama, ya, waljah. Mimi. Itu semua adalah gelar-gelar kehormatan. Coba baca itu. Dan Kedudukan pembersihan diri darinya adalah dengan meninggalkan kampung halaman atau mengutamakan kerendahan diri bagus. dan menghindari popularitas serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kedudukan. Nah, ini bagus. Jadi kita coba untuk kontekstualisasi sama zaman sekarang ya. Kedudukan. Jadi penghalang pertama kita dari keinginan akhirat, yang pertama tadi apa? Harta ya. Sulit untuk mengakui bahwa ini cukup hanya untuk kebutuhan kita, nggak usah lebih-lebih. Itu sulit. Yang kedua, kita sulit membedakan mana kita ngumpulin banyak untuk kepentingan perjuangan, pergerakan, aktivitas, atau untuk pribadi. Itu kita nggak bisa bedain. Silahkan miliki sekebutuhannya. Sebanyak apa, ya itulah silahkan miliki. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, yang menghalangi kita dari akhirat adalah kehormatan. Seorang anak kiai yang disebut Gus. Anak kiai kan panggilannya Gus. Dur. Gitu ya. Jadi lahir langsung dapat kehormatan kan anak kiai kan? Gus. Iya. Ya di beberapa tempat di Indonesia Gus goblok ya tetap Gus gitu. Ya memang tetap Gus sih. Cuman maksudnya begitu besar penghormatan orang. Agus. Pengkultusan. Ya. Permen. Jadi nggak ada standar ilmu, nggak ada. Asal anak kiai udah. Oke. Dulu ada Gus terbesar itu namanya Gus Kan'an namanya. Tenggelam tapi. Ya. Ya Gus Kan'an bin Nabi Nuh alaihi salam. Ini orang bangga-bangga bapak saya kiai. Lah, itu ada Gus Kan'an namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya bani Adam, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, hei anak Adam, panggilannya tuh. Kita nih Gus karena ayah kita Nabi Adam. Kan bapak saya jenderal, bapak saya gubernur, bapak saya wali kota, bapak saya menteri, bapak saya ketua parpol. Allah panggil dengan panggilan yang final. Anak cucu Adam. Selesai.
Ya. Itu tandanya apa? Kau tuh cucunya Nabi Adam. Tahu nggak kau cucu Nabi Adam itu siapa? Nabi Adam itu adalah makhluk yang malaikat disuruh sujud kepadanya. Kau tuh cucunya. Nggak pantas amat kau maghrib main gitar di portal. Kau cucu Nabi Adam, berarti apa enggak sih? Bodoh bener kau tuh. Kau tuh cucu Nabi Adam. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Ibaratnya kau tuh anak kiai. Kau tuh anak PLT Kesra Aceh. Jangan flexing. Kau tuh anak menteri, jangan flexing. Kau tuh anak DPR, jangan flexing. Bapakmu dipecat jadinya. Ya. Itu iya benar Adam. Kau tuh tahu nggak kau tuh siapa? Kau tuh cucunya Adam. Makhluk mulia. Kau tuh cucunya. Nggak pantas kau kayak begitu. Nggak pantas kau malas. Kau tuh cucunya Adam. Nggak pantas kau bodoh. Kau cucunya Adam. Nggak pantas kau melakukan perbuatan-perbuatan konyol. Kau tuh cucunya Adam tuh. Panggilan Allah kepada kita tuh. Iya Bani Adam. Wahai anak Adam. Itu panggilan kehormatan itu. Anak raja kan begitu. Ini adanya Adam. Ya. Nah, penghalang kita, ya karena kita dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan, maka kita nggak mau introspeksi diri. Ya. Caranya bagaimana supaya kita terbebas daripada jebakan kehormatan itu, jebakan kedudukan, mengasingkan diri, itu namanya khumul, itu namanya. Di sini ada wal khumul. At-tawadu, rendah hati dan khumul. Apa tuh khumul di situ? Rendah hati dan tawadu dan menghindari popularitas. Khumul itu artinya mengasingkan diri, menghindari di tempat orang nggak kenal kita. Kita dipanggil ustadz pas pakai peci doang, percaya dah. Coba dah makan ketoprak pakai kaos, kagak bakal dipanggil ustadz. Raju. Nih kita lagi ngobrol nih. Ini Raju nih pakai gamis, pakai peci nih. Saya pakai kaos, pakai jersey, pakai celana training. Ngobrol nih di tukang ketoprak nih. Itu tukang ketoprak, Ustadz. Dia Ustadz. Cium tangan ke kita. Ustadz itu ya baju kalau sekarang. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfan nafsaka fi ardil humul. Supaya kita tuh nggak sombong, sadar diri, tahu diri, kubur dirimu di dalam al-khumul. Al-khumul itu apa? Keterasingan. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ulama pengen humul. Kita nih pengen terasing, ulama pengen humul, pengen mengasing. Karena takut jebakan popularitas. Gara-gara ulama humul, yang bukan ulama ngaku-ngaku ulama tuh repot tuh. Banyak. Kamu ulama? Aduh, enggak, saya bukan ulama. Kamu mondok kan lama di Lirboyo. Enggak, nama di Lirboyo cuma metik kelapa doang. Pengennya tawadu. Pengennya rendah hati. Pengennya enggak pengen terjebak kehormatan. Pengennya enggak sombong. Pengennya enggak merasa mulia. Akhirnya enggak mau bilang, saya pernah mondok, saya bisa baca kitab. Enggak mau. Gara-gara orang-orang kayak begitu humul, yang bodoh-bodoh naik. Repot kan urusannya kan? Iya. Bidan ngaku bidan. Dia pasang pelang, ada lampunya. 24 jam. Hindari popularitas. Jadi jam 2 malam ada orang mau melahirkan, tahu di mana bidan. Ini repot kalau kamu bidan. Enggak. Dulu kan kau kuliah kebidanan. Alah. Metik kelapa doang. Metik kelapa doang. Karena bidan tawadu, akhirnya susah nyari bidan. Nah, ini yang terjadi kepada ulama. Gara-gara baca ini repotnya, ini apa dilemanya ya. Supaya memiliki tekad yang kuat kepada akhirat, orang itu harus lepas dari keagungan diri. Caranya mengasingkan diri, di mana orang nggak kenal dia. Kalau di pesantren kita dipanggil Gus, cobalah lo keluar.
bukan siapa-siapa. Sini, Cok. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah saat ulama-ulama ini mengasingkan diri, muncullah orang-orang yang bukan ulama ngaku. Pada akhirnya si ulama harus ngaku dia ulama. Keder ya tuh. Nggak bisa humul lagi. Nah, ini namanya kontekstual. Ini ngerti nggak? Ya? Oh, ini kiai nih. Janganlah panggil begitulah. Nggak pantas lah. Akhirnya yang gua kiainya. Brengsek juga. Gitu ya? Nyamar. Gara-gara yang pantas dipanggil kiai nggak mau dipanggil kiai. Akhirnya yang bukan kiai ngaku-ngaku. Ya itu repotnya. Ya. Nah, itu kontekstualisasinya. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan ini mentah-mentah, kita nggak bisa. Kalau perlu kita bikin kartu nama. Kiai Haji, ya, Raju Ahmad Ghifari. Raju Al-Ghifari, ahli qiraat sab'ah. Kiroat. Sombong amat nih. Enggak. Ini supaya yang nggak bisa, yang Qur'annya masih berantakan, jangan ngaku-ngaku. Boleh tuh bikin tuh, Ju. Boleh. Dikit, Cok. Dalilnya. Boleh. Yang bukan ustadz bisa jadi ustadz kalau kontennya ustadz. Kan begitu sekarang. Basket ojol. Ya, Dia pembasket tapi ojol. baik. Jadi bagaimana dong cara ngamalinya? Cara ngamalinya dua-duanya kita praktekin. Kita praktek gimana? Saat kita memang dibutuhkan, kita harus maju supaya jangan sampai yang maju orang nggak ngerti. Waduh. Ya. Tetapi satu waktu kita juga harus mengasingkan diri, ya. Di antara cara para ulama zaman dulu melakukan hal-hal yang nggak populer, nyapu, yang dianggap remeh ya, nyapu jalan. Kan orang nyapu jalan nih, paling dikelaksonin doang kan sama orang kan, nit. Kalau dia tahu itu ajengan kan berhenti itu mobil. Nah, jadi guru-guru kita dulu melakukan hal-hal yang dipandang sebelah mata sama orang. Supaya tahu rasanya nggak dikenal orang tuh kayak gimana. Nah, itu penting untuk menurunkan ego kita. Gua kenal gua lu, begitu tuh kan. Ya emang nggak kenal, siapa lu? Ya. Nah, orang misalnya kita di BPI misalnya terkenal, dihormati di BPI. Terus kita pengen pergi kemana? Kita pengen pergi ke Madura, pengen dihormati juga. Lah, kita bukan siapa-siapa di Madura. Tapi dia guru di mana? Di Pamulang. Ya di Pamulang. Terus manfaatnya buat orang Madura emang apa? Nah, banyak orang yang pengen dihormati di semua tempat. Padahal dia nggak punya kontribusi di tempat itu. Nah, gitu ya. Itu kita harus sadar diri di situ. Nah, oke. Itu al-khumul ya. Al-khumul adalah ulama pakai baju tukang sayur, itu namanya khumul itu namanya. Khumul. Akhirnya tukang sayur pakai baju ulama. Kumel. Kucel ya. Wal iqbal ala ma yadhhabu bil jah. Dan menerima apa tuh? Dan menerima Mana tuh? setelah tadi apa? Menerima popularitas serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kedudukan. Nah tadi nyapu jalan, bersihin toilet, iya. Tapi jangan di sini bawa kamera, jangan. itu namanya mau nyalon gubernur, ya.
manggul beras. Itu mau nyalon namanya. Kerja itu. Masuk kan? Sambilnya gitu. Bedain. Humul nih. Bukan. Ini kampanye dia. Oh, wartawannya banyak. Kumel. Nah gitu ya. Kumel. Beli terasi, beli mecin di warung begitu udah. Beli apa pak? Gitu. Itu kiai yang beli itu. Nah, Sama cemil. Lu. Ini bukan ya, sekarang dikondisikan juga ya sama gitu. Ya pencitraan itu kan triknya banyak ya. Gue pengen beli micin nih. Ya. Ini kan nggak kenal gue nih. Ntar abis gue beli, lu yang beli. Terus lu bilang, ibu gak kenal tadi. Ya. Yeping. Ya dunia tipu-tipu sekarang kan. Nah, itu wal iqbal ala ma yadhhabu bil melakukan hal-hal yang Dapat menghilangkan kedudukan. tadi keagungan, kehormatan tadi. Itu dulu nyapu jalan kalau dulu tuh. Nyapu jalan. Pakai kaos. Nah, di antara yang humul, nah, jadi guru kita Profesor Dr. Said Agil Munawar dan yang lain-lain lah. Berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani namanya. Di Mekah ya. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu orang Padang ya. Tapi meninggal di Mekah, besar di Mekah, belajar di Mekah. Ke Indonesia beberapa kali aja. Orang Padang. Jadi kalau musim haji, Syekh Yasin itu gelarnya adalah paku sanad hadis ya. Karena ya 7.000 guru kan. Beliau punya 7.000 sanad, 7.000 guru. Semua kitab-kitab itu nyambung sampai ke atas-atas itu. Baik. Banyaklah ulama-ulama Nusantara belajar kepada beliau dan internasional. Jadi sanad itu muter-muter ke Syekh Yasin, kalau sekarang tuh ini ya, palingnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, tuh Yaman, Mekah tuh muter-muter di situ-situ aja sanadnya. Nah, tetapi uniknya Syekh Yasin ini kalau musim haji itu biasa di depan rumahnya di Mekah taruh freezer minuman ya untuk orang minum pakai kaos kutang. Pakai kaos kutang haji, kaos kutang Pak Haji itu gimana sih? Peci kupluk gitu. Bagian gas. Ya. Dan kaos oblong. Tapi namanya kemana-mana karena punya kitab-kitab. Jadi orang tahu kitabnya, nggak tahu orangnya. Satu hari kitabnya itu dibaca, pengen ketemu orang itu sama pengarangnya. Ya, orang Arab nih, pengen ketemu. Nyampe ke rumahnya Syekh Yasin. Tadi itu lagi pakai kaos kutang tuh. Mana Syekh Yasin? Kata beliau, oh tunggu sebentar, saya panggilin dulu. Oh, panggil. Ya nggak tahu. Nggak tahu bahwa itu adalah, ya kan nggak kayak sekarang ada fotonya kan. Iya. Nah, keluar pakai baju lengkap, mandi dulu, pakai gamis, pakai parfum, keluar. Lah, ini yang tadi ya, ini saya. Ya, itu namanya humul itu. Apa? Aktivitasnya sehari-hari, kalau bukan lagi ngajar ya kayak orang biasa aja. Bang Yasin. Nggak ada yang aneh-aneh. Udah Ya? Yasin. Ya. Kadang. Coba. Oke, sampai sini dulu dah. Wallahu alam. Bisa. Oke, ada pertanyaan nggak sampai situ? Oke, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita diberikan niat yang kuat untuk mendapatkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal Ula. Kita menginginkan dunia padahal besok kita mati, selesailah dunia belum dapat dan keinginan akhirat tidak tercapai.
ya, diberikan keinginan kepada akhirat, diberikan akhlak yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, berada dalam circle orang-orang yang soleh, keluarga kita jadi keluarga yang soleh, solehah, Amin. diberikan kecukupan harta sehingga tidak butuh kepada harta-harta yang tidak halal, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah, ilmu yang bermanfaat, diangkat derajatnya dunia akhirat. Amin. Juga seluruh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah wafat Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, syafaat ila yaumil qiyamah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.